Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Igu Dwi Muda Wisnuwardana dengan NIM akhir 44 dari kelas IF Pagi 2 Kampus Primakara University. Kali ini saya akan menjelaskan konsep singkat manajemen risiko, khususnya di manajemen risiko IT. Oke. Nah, jadi apa sih definisi risiko dan manajemennya? Jadi risiko itu adalah kondisi atau kejadian yang dapat berdampak positif atau negatif pada hasil suatu kegiatan. Misalnya di suatu event itu pasti ada risiko maupun dampak yang akan ditimbulkan, gitu. Nah, berbeda dengan problem, risiko adalah potensi yang belum terjadi atau timbulnya kerugian gitu. Misal ketika teman-teman kalau di dalam dunia event organizer gitu kan, ketika teman-teman buat event, otomatis kan pasti akan ada risiko yang sangat besar. Apalagi sekarang kalau lagi tren banyak event konser yang em, apa namanya eh, belum mampu membayar gestarnya. Nah itu karena risiko dan manajemen yang mereka buat itu belum bagus. Terus manajemen risiko itu adalah proses identifikasi, analisa, dan antisipasi risiko secara proaktif serta tujuannya untuk memaksimalkan dampak positif atau peluang dan meminimalkan dampak negatif atau kerugian yang dapat ditimbulkan. Nah, adapun prinsip dasar dari risiko manajemen yaitu ada dua ya, yang bersifat partisipatif dan juga bersifat iteratif. Jadi kalau bersifat partisipatif itu dia secara terbuka membahas berbagai potensi risiko demi kesuksesan bersama untuk menghindari adanya risiko tersembunyi. Dan bersifat interaktif itu melalui siklus yang memfasilitasi proses belajar dari pengalaman. Nah, ini menjadikan evaluasi ulang risiko sebagai bagian dari siklus kegiatan itu. Nah, untuk siklus manajemen itu prosesnya terbagi menjadi 6 tahap, teman-teman. Yang pertama itu identifikasi. Jadi, setelah melakukan identifikasi ya, mereka akan melakukan analisa dan prioritas. Jadi, setelah mendapatkan ya analisa dan prioritasnya seperti apa, baru memulai yang namanya perencanaan dan implementasi penanggulangan. Ya, ketika dapat di perencanaan dan implementasi penanggulangan, selanjutnya mereka akan membuat pantau dan laporan. Ya, setelah pantau dan laporan akan melakukan kontrol. Nah, setelah melakukan kontrol ini, mereka akan eh, lakukan detik petik pelajaran. Jadi apa yang mereka dapat dari hal yang pertama tadi seperti identifikasi, seperti analisa dan selanjutnya sampai hasilnya itu petik pelajaran. Itu hasil akhir dari siklus risiko manajemen. Nah, itu dia teman-teman secara singkat ya saya jelaskan risiko manajemen terusnya secara singkat. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.